Shalom saudara-saudara, damai di hati, selamat jumpa kembali dengan saya, Pendeta Christine of Mawicere, Pendeta Jemaat di Jemaat Gemim, Bukit Moriah Tikala Baru, wilayah Manado Timur 4. Saat ini kami menjumpai kembali saudara-saudara sekalian dalam suatu ajakan untuk bersama-sama memikirkan satu bagian firman Tuhan. Nah, pada saat ini kami mengajak untuk kita bersama-sama memikirkan bagian firman Tuhan yang terdapat dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Ini adalah bagian firman Tuhan yang diagendakan oleh Gereja Masih Injili di Minahasa untuk dibaca, direnungkan, diberitakan, dikhotbahkan pada minggu sengsara yang kedua dari penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, yaitu pada tanggal 5 sampai tanggal 11 Maret tahun 2023. Nah, saat ini kita akan memikirkan dalam hal ini menelaah secara sederhana bagian firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, ini belum merupakan sebuah khotbah yang jadi, melainkan sebuah pemikiran berdasarkan penelaahan secara sederhana. Nah, karena itu sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat merasakan betapa Engkau mengasihi kami, menuntun dan memelihara kami. Baik kami sebagai gereja Tuhan, maupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas panggilan pemberitaan firman di gereja Tuhan, Gereja Masih Injili di Minahasa, dan bahkan di mana saja kami berada dan ditempatkan, dipakai Tuhan untuk melayani. Sekarang ini Tuhan, kami hendak memikirkan sebuah penelaahan sederhana dari firman-Mu yang tertulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11, yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 5 sampai 11 Maret tahun 2023 ini, yang adalah merupakan penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Sebelum kami melakukan kerja telaah ini, kami mohon Tuhan, Engkau menerangi pikiran kami, hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan bahkan Roh Kudus kami mohon bekerja dalam pikiran kami, dalam hati kami. Memberikan ketajaman dalam berpikir, agar supaya dapat menemukan kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kami semua, yang mau mendidik, mau membimbing, mau membentuk akal pikir kami, karakter-karakter kami, sehingga kami terus dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami hendak melakukan kerja telaah ini. Kami serahkan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan anugerah itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yesaya 50 ayat 4 sampai 11, saya bacakan demikian firman Tuhan ini. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu.
Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikian saudara-saudara, tulisan Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Saudara-saudara, saya mendapati teks Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ayat 4 yang berbicara tentang pekerjaan sang nabi sebagai pemberita firman. Yang kedua ada pada ayat 5 sampai 6 yang berbicara tentang ketaatan sang nabi meskipun ia harus menanggung penderitaan. Yang ketiga pada ayat 7 sampai 9 yang berbicara tentang sang nabi sebagai pemenang yang berani. Yang keempat ada pada ayat 10 yang berbicara tentang penghiburan yang disampaikan oleh nabi kepada orang-orang kudus dan dorongan untuk berharap pada anugerah Allah. Bagian yang kelima ada pada ayat 11 yang berbicara tentang nubuat mengenai mereka yang berlaku jahat. Nah, sekarang mari kita lihat penafsirannya. Bagian yang pertama ayat 4. Nah, saya bacakan sekali lagi bunyi dari ayat 4 ini sebagai berikut. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara-saudara, ayat 4 ini mengatakan bahwa ada dua hal yang diberikan Allah kepada sang Nabi Yesaya. Yang pertama, Tuhan Allah telah memberikan kepadanya lidah seorang murid. Nah, kalau dalam Alkitab versi King James, di situ dikatakan lidah seorang yang terpelajar. Jadi kalau di Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, disebut lidah seorang murid. Kalau di King James Version, di situ dikatakan lidah seorang terpelajar. Nah, untuk apa kepada sang nabi Tuhan Allah memberikan lidah seorang murid atau lidah seorang yang terpelajar? Yaitu supaya dengan perkataan sang nabi dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi ayat 4 ini pertama mau mengatakan bahwa Tuhan Allah yang telah memanggil dan mengutus Nabi Yesaya sebagai seorang nabi, tugas pokoknya adalah berkata-kata, yaitu memperkatakan pesan-pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Nah, termasuk di dalamnya memperkatakan perkataan-perkataan yang dapat membangkitkan semangat baru kepada umat yang sedang berada dalam keadaan yang letih lesu. Dan untuk tugas itu Tuhan Allah sendiri jugalah yang memberikan kemampuan, yaitu roh hikmat kepada sang nabi untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang menghibur, yang membangkitkan pengharapan dan semangat baru kepada umat yang sedang dalam kesedihan dan penderitaan itu, saudara-saudara.
Nah, dengan roh hikmat yang dari Allah, sang nabi memiliki kemampuan untuk memikirkan dan memperkatakan kata-kata firman kepada umat Allah yang sedang mengalami penderitaan oleh karena masalah dan persoalan yang sedang menimpa mereka. Sehingga di tengah-tengah keadaan itu, mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka tidak berputus asa. Sebaliknya, dengan perkataan-perkataan dari sang nabi, umat mendapatkan penghiburan dan dorongan semangat yang membangkitkan pengharapan dan optimisme agar supaya mereka dapat bertahan dan tabah di tengah-tengah keadaan yang sulit sambil mereka berupaya mencari solusi. Nah, di sini kita dapat melihat akan peran pentingnya perkataan itu, saudara-saudara. Tugas utama sang nabi adalah berkata-kata. Dalam hal ini memperkatakan kehendak Allah yang telah dia sendiri terima dari Allah. Ada perkataan yang mengkritik dosa dan kesalahan. Ada perkataan yang menyampaikan janji-janji berkat. Ada perkataan-perkataan yang bersifat pengajaran. Dan juga ada perkataan yang menghibur dan yang membangkitkan semangat. Nah, tugas nabi adalah berkata-kata. Lalu hal kedua yang diberikan oleh Allah kepada sang nabi ialah dikatakan setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sama seperti sang nabi itu membutuhkan kemampuan dari Tuhan Allah untuk memperkatakan firman-Nya kepada umat Allah, demikian juga sang nabi, dia membutuhkan kemampuan dari Allah untuk mendengarkan firman. Ya, firman yang akan dia perkatakan kepada umat. Nah, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh sang nabi harus datang dari Tuhan. Bukan datang dari pikirannya sendiri, bukan datang dari perasaannya sendiri, atau dari hal-hal yang lain. Sang nabi harus mendengarkan firman dari mulut Allah dengan tekun dan penuh perhatian, supaya ia dapat menyampaikan dengan tepat kepada umat apa yang memang Tuhan Allah sendiri pesankan kepadanya untuk disampaikan kepada umat. Nah, rupanya setiap pagi Tuhan mau mempertajam pendengaran dari sang nabi, sehingga telinga sang nabi akan menjadi peka terhadap suara dan perkataan Tuhan. Nah, kata setiap pagi ini menunjuk pada adanya waktu yang Tuhan sediakan bagi sang nabi untuk membuka telinganya bagi suara Tuhan. Lalu sang nabi meresponnya dengan tekun. Nah, tidak hanya terbawa kantuk, terbawa kemalasan, keinginan untuk terus tidur, tidak. Tetapi waktu yang Tuhan sediakan bagi Nabi Yesaya itu, yaitu pagi hari, direspons dengan ketaatan oleh sang nabi untuk menaruh telinga dengan sungguh, dengan serius. Tetapi dengan kerinduan, dia terjaga dan menanti suara Tuhan. Sehingga makin hari, sang nabi makin memiliki ketajaman pikiran untuk memikirkan dan menemukan serta memperkatakan kehendak Tuhan kepada umat. Nah, saudara-saudara, dari ayat 4 ini, kita boleh mempelajari beberapa prinsip. Yang pertama, Tuhan Yesus dalam perannya sebagai nabi. Nah, kita tahu bersama ada 3 jabatan yang diperankan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini. Yaitu sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Nah, Tuhan Yesus dalam perannya sebagai nabi senantiasa memperkatakan firman Allah yang menghibur, menguatkan, meneguhkan, membangkitkan pengharapan, yang mengajar, yang mengkritik dosa, dan yang menumbuhkan iman. Maka kita sebagai gereja juga dipanggil untuk memperkatakan firman Allah agar yang lemah dikuatkan, yang putus asa beroleh pengharapan, yang diliputi kegelapan diterangi, yang hilang jalan dan tersesat menemukan jalan, yang menderita dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Yang ketiga, seluruh warga gereja pada hakikatnya dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan mau memberikan lidah seorang murid
kepada semua orang percaya. Agar supaya semua orang percaya itu dapat memberitakan firman. Dan para pendeta tentunya dipanggil untuk memperlengkapi seluruh warga gereja agar mampu memberitakan firman Tuhan. Prinsip yang keempat, Tuhan juga mau mempertajam pendengaran setiap pelayan pemberita firman untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Untuk itu setiap pendeta harus memiliki waktu secara konsisten setiap hari untuk mempelajari firman Tuhan, menelaah Alkitab, dan menemukan suara Tuhan, pesan-pesan Tuhan dari proses telaah yang serius itu untuk diajarkan kepada para pelayan pemberita firman. Maka para pelayan pemberita firman pun perlu memberi diri secara serius untuk mempelajari firman Tuhan melalui kegiatan-kegiatan penelaahan Alkitab dan melalui pembelajaran secara pribadi juga tentunya. Yang kelima, Tuhan mau mempertajam pendengaran setiap orang percaya sehingga memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan melalui saat teduh pribadi. Maka sebagai orang percaya, mari kita senantiasa menyediakan waktu setiap hari untuk bersaat teduh yang di dalamnya kita berelasi, berhubungan, berkomunikasi pribadi dari hati ke hati dengan Tuhan. Itu di setiap pagi, saudara-saudara. Nah, sekarang kita masuk pada penafsiran bagian yang kedua, tapi kita bacakan dulu kembali. Bagian yang kedua ini yaitu ayat 5 dan ayat 6. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara-saudara, ayat 5 dan 6 ini berbicara tentang kesediaan dan ketaatan Nabi Yesaya dalam menyambut dan mengerjakan panggilan kenabiannya. Katanya, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, ini menunjuk pada penerimaan sang nabi terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi nabinya. Untuk menjadi penyampai pesan Tuhan Allah kepada umat Allah. Dan ia tahu panggilan itu bukan tidak berisiko, tetapi ia mau. Ia taat, dia ikuti panggilan Tuhan Allah yang mengandung risiko itu. Nah, selanjutnya sang nabi mengatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bahkan, saudara-saudara, di sini kita dapat melihat, meski resiko-risiko yang berat telah dihadapinya, sang nabi tidak mundur. Melainkan tetap maju meskipun ia telah melihat besarnya kesulitan, kekecewaan, dan bahkan penderitaan yang harus ia alami. Bahkan meski ia harus direndahkan, dipukuli, dicambuk, diludahi, dihina dan dinodai, sang nabi tidak melarikan diri dan mundur. Ia terus maju mengerjakan panggilannya dengan gigih. Sungguh sang nabi menunjukkan kesabaran dan ketekunan yang penuh ketaatan dalam mengerjakan panggilan Tuhan, meski harus menanggung derita tiada tara. Nah, sesungguhnya pengalaman Nabi Yesaya ini, saudara-saudara, menunjuk pada ketaatan Kristus dalam menjalankan misinya di dunia ini, yaitu misi pembebasan bagi manusia, agar manusia terbebas dari belenggu sengsara karena dosa. Meski untuk misi itu ia harus menjalani seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini. Nah, di ayat 5 dan ke-6, bagian 2 ini,
kita dapat memikirkan beberapa prinsip penerapan. Yang pertama, seyogyanya janganlah pernah kita menolak panggilan pelayanan Tuhan. Meski setiap panggilan pelayanan itu mengandung resiko. Yang kedua, bila kita telah menerima panggilan pelayanan dari Tuhan, maka mari kita taat dan setia sampai akhir. Jangan pernah mundur. Bila mau taat dan setia meski menanggung resiko derita, Tuhan yang akan menganugerahkan kemampuan untuk kita dapat tabah dan menanggung penderitaan seperti yang telah dialami para murid dalam gereja perdana, di mana kita tahu bersama orang-orang percaya dalam gereja perdana itu mengalami derita yang luar biasa karena fitnahan, hinaan, dan aniaya. Dipukuli, diludahi, bahkan dibunuh. Oleh sebab itu, mari kita setia sampai akhir. Sebab mahkota kemenangan telah disediakan Tuhan di sorga bagi setiap orang yang mau setia sampai akhir. Yang ketiga, dalam konteks kita sekarang di sini, di gereja Masih Injili di Minasa, memang tidak ada ancaman persekusi. Tidak ada ancaman penganiayaan, apalagi pembunuhan terhadap hamba-hamba Tuhan. Maka spirit kerelaan menanggung penderitaan Yesaya dan Yesus dapat kita terapkan pada berbagai bentuk pengorbanan demi memajukan pekerjaan pelayanan di jemaat kita. Ya, misalnya pengorbanan waktu, di mana kita tidak akan pernah menolak panggilan pelayanan, tidak akan pernah menolak jadwal, tidak akan pernah menolak untuk memimpin ibadah, untuk mendoakan orang sakit, untuk mengunjungi mereka yang sedang dalam pergumulan. Pengorbanan tenaga, pengorbanan materi, juga pengorbanan dana. Yang keempat, melaksanakan puasa diakonal sepanjang minggu-minggu sengsara ini, itu dapat menjadi salah satu wujud dari spirit berkorban demi memajukan pelayanan di jemaat kita. Nah, sekarang mari kita melihat bagian yang ketiga, yaitu ayat 7 dan ayat 9. Saya bacakan kembali ayat 7 dan ayat 9 itu yang berkata begini. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Nah, itu ayat 7 sampai 9. Nah, saudara-saudara, ayat 7 sampai 9 ini berbicara tentang sang nabi yang tampil dengan mental pemenang yang sedemikian berani. Kalau di ayat 5 dan 6 tadi, sang nabi tetap taat dan komit pada panggilan kenabiannya meski harus menghadapi risiko penderitaan yang berat. Nah, di ayat 7 sampai 9 ini kita tahu alasannya mengapa sang nabi tidak mundur sedikit pun. Yaitu karena dia yakin Tuhan Allah adalah penolongnya. Kunci dari keteguhan dalam pelayanan meski menghadapi risiko-risiko, penderitaan, pengorbanan adalah keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Allah. Ya, meski dituduh dengan tuduhan palsu dan dinodai dengan celaan dan fitnah, sang nabi tidak goyah karena dia yakin Tuhan Allah akan memunculkan kebenarannya seperti terang, dan para penuduh, pemfitnah, pencela, dan penganiaya itu akan diganjar oleh Tuhan dengan hukuman yang adil.
Nah, di sini kita lihat sang nabi tidak goyah sedikit pun. Sebaliknya dia begitu yakin bahwa ia tidak akan mendapatkan malu meskipun musuh-musuhnya berusaha mempermalukan dia. Sang nabi tidak malu dengan pekerjaannya. Nah, bagian ini pun, saudara-saudara, ayat 7-9 ini merupakan nubuat mesianik yang menunjuk pada kemenangan Kristus setelah dituduh dengan tuduhan palsu, difitnah dengan keji, dan dibunuh bahkan. Tetapi Kristus tidak mundur dan menyerah, melainkan tetap taat dan teguh dalam misinya sampai mati di kayu salib. Namun pada saat dia bangkit pada hari ketiga, nah semua tuduhan dan fitnahan itu dapat dipatahkan olehnya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia bukanlah seperti yang dituduhkan para pemimpin agama Yahudi. Bukan seorang penghujat, bukan seorang penipu, bukan musuh bagi kaisar, dan bukan hal-hal lain yang adalah hoax yang dituduhkan kepadanya oleh para pemimpin agama Yahudi itu. Maka ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tampil sebagai pemenang. Saudara-saudara, sang nabi itu tidak hanya kokoh dalam komitmen pelayanan, meski dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, difitnah dan dicela, tetapi juga sedemikian berani menantang semua orang yang menantangnya. Ia berkata, "Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Siapakah yang berani berperkara denganku? Mari silakan maju." Dia menantang musuh-musuhnya. Rupanya roh keberanian ada di dalam diri sang nabi. Ia berdiri di atas kebenaran, di atas perkataan-perkataan firman Allah. Maka tak ada rasa takut sedikit pun terhadap para pembantah, pemfitnah, bahkan penganiayanya. Nah, inilah juga yang dapat kita temukan di dalam Kristus. Diperhadapkan dengan para pemimpin agama Yahudi yang selalu mau menjebak dia dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Dengan imam besar agung mereka, dengan Herodes, dengan Pilatus, Yesus tidak takut sedikit pun. Yang perlu dia jawab, dijawabnya. Yang tak perlu dijawab, dia diam. Jawaban-jawaban dan sikap-sikap Yesus yang penuh keberanian dan otoritas ilahi dapat membungkam para penghujat. Sehingga Pilatus sendiri pun berkata, "Aku tak mendapati satu kesalahan pun pada orang ini." Nah, saudara-saudara, sang nabi juga menantang musuh-musuhnya untuk membuktikan kejahatan apa saja yang dilakukannya. Ia mengatakan, "Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah?" Sang nabi di sini mungkin sudah dijatuhi hukuman mati karena keberadaannya dan kritik-kritik sosialnya terlalu mengganggu para penguasa. Namun sang nabi yakin musuh-musuhnya itu akan mendapatkan penghukuman Allah. Nah, dari bagian yang ketiga ini mari kita melihat beberapa prinsip penerapan. Pertama, orang-orang yang dipekerjakan Allah pasti akan terus disertai oleh Tuhan Allah. Mereka itu akan dijaga oleh Tuhan Allah sehingga mereka tidak akan kekurangan pertolongan. Ya, pertolongan apa saja yang dibutuhkan mereka, yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Tangan Allah akan senantiasa ada bersama mereka yang dipekerjakannya dalam gerejanya di dunia ini. Yang kedua, bekerja bagi Allah adalah pekerjaan yang tidak boleh membuat kita malu. Dan berharap kepada Allah adalah pengharapan yang tidak akan membuat kita malu. Orang-orang yang berharap kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang tetap berpegang pada firman Allah yang murni, dalam menyampaikan pesan mereka itu tidak perlu takut pada perlawanan. Kitab suci akan menyokong mereka dikala ada orang-orang yang mau berselisih paham dengan mereka, karena kebenaran itu tidak pernah kalah, saudara-saudara. Dalam Roma 8 ayat 33 Paulus mengatakan, "Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Nah, yang keempat, pada ayat 10 itu, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Ini bagian keempat dari telaah kita. Yaitu pada ayat 10 yang sekali lagi, di ayat 10 itu dikatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Nah, ayat 10 ini saudara-saudara berbicara tentang penghiburan yang disampaikan sang nabi kepada orang-orang kudus yang sedang bersedih dan menderita. Dan mereka didorong oleh nabi untuk berharap pada anugerah Allah semata. Di dalam ayat 10 ini, pertama sang nabi menyampaikan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu ialah, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Nah, saudara-saudara, di dalam pertanyaan retorik ini terkandung maksud penegasan atas dua hal. Hal yang pertama yang ditegaskan di sana ialah umat Allah itu memanglah harus menjadi umat yang takut akan Tuhan. Dan umat yang takut akan Tuhan adalah umat yang hidup bersandar kepada Tuhan Allah. Dan bersandar kepada Allah di sini adalah hidup yang mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa, dan bahkan terlebih lagi yang mempercayakan hidupnya untuk dipimpin oleh Allah melalui firman-Nya. Lalu, hal kedua yang ditegaskan di ayat 10 ini ialah, atau melalui pertanyaan retorik ini ialah, terkandung pesan di dalamnya bahwa kalau seseorang sudah percaya kepada Allah dan hidupnya sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, pertolongan Allah pasti akan dialaminya di tengah kegelapan dan kesedihan dan derita yang sedang merengkuh hidupnya. Selanjutnya, sang nabi berkata, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Nah, di sini saudara-saudara, sang nabi mendorong umat Allah yang sedang berada dalam gelap penderitaan itu, namun yang belum berserah dan bersandar kepada Allah, untuk segera percaya dan bersandar kepada Allah. Ajakan dan dorongan sang nabi ini adalah ajakan dan dorongan yang didasarkan pada pengalaman imannya sendiri. Sang nabi sendiri sedang mengalami hidup yang diliputi oleh gelap pergumulan yang sangat menyedihkan. Namun di tengah gelapnya pergumulan itu, sang nabi tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mundur sedikit pun, apalagi menyerah. Dan ia merasakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan melalui firman-Nya. Ya, oleh kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan itu, sang nabi sanggup berdiri teguh di tengah-tengah gelapnya pergumulan. Dan bahkan ia mendapatkan sinar pengharapan yang begitu terang. Nah, berdasar pengalaman itu, sang nabi pun mengajak umat Allah yang sedang berada dalam gelapnya pergumulan, entah karena ketidakadilan, karena kesewenang-wenangan, atau kemiskinan, atau pengkhianatan, atau apapun itu, untuk segera berserah ke dalam tangan anugerah Tuhan. Karena kekuatan dan pertolongan itu hanya datang dari tangan anugerah Tuhan saja. Bahwa kapanpun persoalan, masalah, dan derita datang, Allah memperhatikan dan mempedulikan anak-anaknya. Nah, mari kita melihat beberapa prinsip penerapan atau bagaimana kita menerapkan bagian yang keempat ini. Nah, dalam gumul dan derita, saudara-saudara, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya.
Ada saat-saat di mana orang percaya itu mengalami seperti Tuhan itu jauh. Namun meski kita merasa atau berpikir Tuhan begitu jauh sehingga hidup kita diliputi dengan persoalan dan penderitaan, tetapi sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Ya hanya sejauh doa. Maka tetaplah beribadah, tetaplah berdoa, tetaplah bersandar padanya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir, yang kelima, yaitu ayat 11. Ayat 11 itu saya bacakan kembali, berkata begini. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal ini akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Itu ayat yang terakhir. Ayatnya yang ke-11. Nah, ayat 11 ini saudara-saudara berisi nubuat terhadap mereka yang berlaku jahat. Melalui sang nabi, Allah menyatakan bahwa semua yang menyalakan api dan memasang panah-panah api, Allah akan membuat mereka akan masuk dan menderita di dalam api yang telah mereka sendiri nyalakan itu. Nah, api di sini menunjuk pada kejahatan. Dalam hal ini kejahatan dalam bentuk ketidakadilan, keserakahan, kesewenang-wenangan dari para penguasa yang tidak takut Tuhan, baik kepada diri sang nabi maupun kepada masyarakat yang lemah, yang membuat sang nabi difitnah, dihina, dituduhkan tuduhan-tuduhan palsu, dihukum, dipukuli, dicambuki, bahkan dijatuhkan hukuman mati. Juga yang mengakibatkan masyarakat banyak hidup dalam penderitaan, dalam intimidasi, dalam pemerasan, kemiskinan, dan kemelaratan. Namun ada saatnya nanti Tuhan Allah itu akan menghukum mereka dalam api siksaan. Orang yang hidup dalam kejahatan adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada maut dan api siksaan yang kekal. Jalan orang yang takut akan Tuhan mungkin penuh kesedihan, tetapi kesudahannya adalah damai sejahtera dan terang yang kekal. Tetapi jalan orang fasik mungkin menyenangkan, meski untuk kesenangan itu mereka harus membuat banyak orang menderita. Tetapi kesudahannya ialah menderita dalam api siksaan yang kekal. Nah, saudara-saudara, ayat 11 ini sesungguhnya mengandung panggilan pertobatan kepada orang-orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan untuk kembali kepada Tuhan agar hidupnya dipulihkan dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat damai sejahteranya. Mari kita persembahkan tubuh kita ini untuk menjadi alat damai sejahtera, alat dari Tuhan untuk memberkati. Mari kita waspada, jangan sampai tubuh kita, hidup kita ini dijadikan sebagai alat oleh setan dalam rangka menindas orang-orang lain yang lemah. Nah, itu saudara-saudara, catatan tafsiran sederhana terhadap Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11 ini. Nah, sekarang mari kita melihat latar belakang dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11 ini. Nah, saudara-saudara, Yesaya itu dipanggil dan diutus Tuhan sebagai nabi di Israel Selatan atau di Yehuda. Dan dia melayani di zaman Yehuda dipimpin oleh raja-raja seperti Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Awal masa pelayanan Yesaya itu dapat dihitung dengan mengacu pada tanggal wafatnya Raja Uzia. Kita dapat lihat itu di pasal 6 ayat 1, yaitu kira-kira tahun 740 sebelum Masehi.
Di zaman Usia memimpin Yehuda sebagai raja, Yehuda itu mencapai keberhasilan ekonomi yang luar biasa. Kita dapat lihat itu di 2 Tawarik 26 ayat 6 sampai 15. Dan bahkan pada masa itu Yehuda menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat diperhitungkan di Timur Tengah. Nah, di masa kekuasaan Raja Yotam yang menggantikan Usia itu, Yehuda memiliki kekuatan ekonomi tetapi menjadi rusak secara rohani, mengalami kemerosotan secara spiritual, di mana penyembahan berhala, ketidakadilan, keserakahan, kesewenang-wenangan dipraktekkan oleh para penguasa. Yesaya berseru melawan kekuasaan, keserakahan, dan ketidakadilan di Israel dan Yehuda. Nah, sementara itu mulai terjadi perubahan peta politik di timur dekat kuno, di mana kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Tiglat-Pileser III yang menjadi raja di Asyur pada tahun 745 sampai 727 sebelum Masehi. Kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Tiglat-Pileser III ini mulai tampil menjadi kerajaan yang kuat, kerajaan adidaya. Nah, ketika Yotam wafat, sudah mulai muncul tanda-tanda kesulitan yang akan dialami Yehuda dan Israel Utara oleh karena tampilnya kekuatan politik dan militer Asyur yang tak terkalahkan itu. Lalu setelah Yotam, Ahaz yang menjadi Raja Yehuda. Nah, di masa kekuasaan Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz ini adalah raja yang berkarakter bengis, saudara-saudara. Itu dikatakan di 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Di masa kekuasaan Raja Ahaz, penyembahan berhala di Yehuda itu makin menjadi. Ahaz adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan, dan dia lebih mengandalkan solusi-solusi politis daripada janji-janji Tuhan. Pada kepemimpinannya, Israel Utara di bawah pimpinan Raja Pekah berkoalisi dengan kerajaan Aram di bawah pimpinan raja yang bernama Rezin. Jadi Pekah, Raja Israel Utara, dan Rezin, Raja Aram ini, mereka berkoalisi untuk apa? Yaitu untuk menyerang Yehuda. Tetapi di pihak lain, kekuatan militer Asyur pun sedang membayang-bayangi mereka semua. Maka Yesaya menantang Ahaz untuk tidak takut dan tidak gentar terhadap pasukan koalisi Israel Utara dan Aram itu, dan datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Namun, bukannya mencari hadirat Allah, Raja Ahaz justru datang kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur itu, untuk meminta pertolongannya. Asyur memang membantu Yehuda dengan mengalahkan pasukan koalisi Israel Utara dan Aram. Jadi Yehuda berkoalisi dengan Asyur, Israel Utara berkoalisi dengan Aram. Lalu Asyur yang membantu Yehuda itu mengalahkan Israel Utara dan Aram. Namun Asyur juga kemudian menjadikan kerajaan Yehuda itu sebagai jajahan mereka. Nah, saudara-saudara, bukan hanya kerajaan Yehuda, tetapi Israel Utara dan Aram yang dikalahkan oleh Asyur pun menjadi jajahan dari Asyur. Tetapi ketika kerajaan Israel Utara itu menghentikan pembayaran upeti kepada Asyur, Raja Asyur waktu itu yang bernama Salmaneser menggempur Samaria, ibu kota Israel Utara, dan membuang penduduknya pada tahun 722 sebelum Masehi. Sejak peristiwa pembuangan, penduduk Samaria, penduduk Israel Utara itu ke Asyur dan bahkan ke berbagai bangsa, mereka tidak pernah pulang kembali ke Israel. Mereka sudah kawin-mawin di Asyur dan di bangsa-bangsa lain itu. Dan karena itu, bangsa Yehuda di kemudian hari memandang bahwa penduduk Samaria, penduduk Israel Utara itu tidak murni lagi. Kekafiran telah menjadi unsur yang ada di dalam kehidupan mereka dan mereka tidak diakui lagi sebagai Israel. Dan kemudian nanti kita tahu bersama bahwa
penduduk Yehuda itu sangat membenci orang-orang Samaria dan orang-orang Israel Utara karena orang-orang Samaria dan Israel Utara itu sudah dipandang najis, sudah tercemar. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah Ahaz, Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang saleh. Hizkia melakukan reformasi atas Yehuda. Hizkia membawa umat Yehuda meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan. Raja Hizkia ini adalah raja yang suka mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Yesaya. Dia mendengarkan dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yesaya. Di masa kepemimpinan Hizkia, Yehuda dapat kembali mengalami kemajuan dengan merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan Asyur. Nah, saudara-saudara, itu sedikit latar belakang dari teks Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini. Jadi Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini diperkirakan dilatar belakangi oleh konteks Raja Ahaz dan Raja Yotam yang tidak takut akan Tuhan, yang menyembah berhala, yang begitu jahat dan bengis sehingga mempraktekkan ketidakadilan, keserakahan, pengenaan pajak yang tinggi kepada masyarakat Israel sehingga di bawah kepemimpinan mereka, masyarakat Israel itu hidup sangat menderita. Nah, sekarang mari kita melihat benang merah pesan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11 ini. Nah, saudara-saudara, Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan sebagai nabi dalam rangka menyampaikan pesan-pesan Tuhan Allah kepada umat Yehuda. Sebagai nabi, Yesaya menyerukan berita agar umat hidup dalam takut akan Tuhan dan menaati perjanjian Tuhan, yaitu Taurat. Ketika umat hidup taat, maka Tuhan melalui Nabi Yesaya memberitakan nubuatan berkat. Tetapi ketika umat menyimpang dari jalan Tuhan, Yesaya pun dipakai Tuhan menubuatkan kutuk. Namun dalam melaksanakan tugas panggilan kenabiannya, Yesaya pun menghadapi resiko yang berat. Ketika Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang rakus, serakah dan tidak takut Tuhan. Di satu pihak, ia harus menyerukan suara Tuhan yang mengkritik perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan di pihak lain, ia harus menyuarakan berita penghiburan dan penguatan kepada umat yang menjadi korban dari keserakahan para penguasa jahat itu. Seruan kritik yang menantang para penguasa lalim dan berita penguatan bagi umat yang menjadi korban ketidakadilan para penguasa lalim itu dipandang sebagai ancaman oleh para penguasa jahat itu. Maka Nabi Yesaya pun hendak dihentikan mereka dan dibuat bungkam. Mulai dari fitnahan, hinaan, sampai pada penangkapan, pengajuan tuduhan palsu, penghukuman yang tidak adil, dicambuk, dipukul, dan dianiaya, dialami oleh sang nabi. Namun, semua bentuk persekusi itu tidak membuat sang nabi goyah, berhenti, mundur, dan bungkam. Sebab ia tahu Tuhan yang memanggil dan mengutusnya akan menolong dia, memberikan kekuatan dalam menanggung penderitaan, dan akan menerbitkan kebenaran yang sesungguhnya. Yesaya tetap taat dan setia menjalankan panggilan Tuhan sampai akhir. Tidak ada kata mundur, tak ada kata menyerah. Yesaya pun mendorong umat yang menjadi korban ketidakadilan dan keserakahan para penguasa lalim untuk bersandar pada anugerah Tuhan. Karena hanya di dalam anugerah Tuhanlah ada kekuatan dan kemenangan. Sebaliknya, bagi para penguasa jahat itu, Tuhan akan berperkara, mengganjar mereka dengan hukuman yang adil. Komitmen ketaatan dan kesetiaan Yesaya pada tugas panggilan Tuhan, meski harus menghadapi risiko,
dan sesungguhnya merefleksikan komitmen dan ketaatan Yesus. Jadi komitmen ketaatan dan kesetiaan Yesaya pada tugas panggilan Tuhan meski harus menghadapi risiko, itu sesungguhnya merefleksikan komitmen dan ketaatan Yesus dalam mengemban tugas panggilan misinya. Yaitu untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kelaliman dosa. Yang meski untuk itu ia harus jalani derita dan sengsara yang tiada tara. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Yang ada adalah setia sampai akhir. Maka belajar dari Nabi Yesaya dan Yesus, kita umat Allah pun dipanggil untuk memiliki spirit ketaatan dan kesetiaan. Pun apabila dalam hidup ini kita harus menanggung derita. Jangan pernah ada kata mundur dan menyerah. Tetap taat dan setia sampai akhir. Sekian kajian telaah sederhana atas Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini, saudara-saudara. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah hikmat dan pengetahuan. Untuk penyingkapan-penyingkapan yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kami dalam membaca, memikirkan dan menelaah firman-Mu dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini. Terima kasih untuk pengertian yang kami dapatkan. Terima kasih untuk pesan-pesan yang Kau sampaikan. Kami berdoa kiranya Engkau memampukan kami untuk semakin merenungi dan mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini. Di penghayatan Minggu Sengsara yang kedua, tanggal 5 sampai 11 Maret nanti Tuhan. Kiranya setiap pemberita firman Tuhan anugerahkan roh hikmat dan pengetahuan, serta urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam setiap pemberitaan firman yang dilakukan, kuasa Roh Kudus bekerja untuk menumbuhkan kerohanian umat Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman itu. Sehingga makin hari kami semua, umat Tuhan, makin diubahkan untuk makin hidup berstandar pada firman Tuhan. Dalam hal ini belajar seperti Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus, yang tetap komit, tetap taat, tetap setia sampai akhir. Meski menghadapi dan menanggung rupa-rupa kesulitan dan penderitaan. Tuhan, berikanlah kepada kami iman dan spirit seperti yang dimiliki oleh Yesaya dan Tuhan Yesus. Iman yang tahan penderitaan, iman yang tahan aniaya sekalipun. Iman yang tahan ujian, iman yang tahan cobaan. Mampukan kami untuk terus menghayati penderitaan Sang Nabi dan penderitaan Kristus. Dan dengan demikian, kami pun belajar untuk mampu menderita, termasuk menderita oleh karena menyangkal diri, demi menyangkali keinginan-keinginan yang berdosa. Agar supaya makin hari kami makin mampu melawan dan mengalahkan dosa. Dan mewujudkan kehidupan yang taat pada firman Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan, agar apabila kami diperhadapkan dengan rupa-rupa kesulitan, tantangan dan penderitaan, kami tetap percaya dengan sungguh bahwa Tuhan tidak jauh, tetap memperhatikan, tetap mempedulikan kami, dan akan memberikan sinar terang, kekuatan bagi kami untuk menanggung segala kesulitan dan derita. Dan bahkan sinar terang pertolongan yang akan membawa kami keluar dari setiap pergumulan, penderitaan, sehingga kami tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan.
terpujilah namamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, tayangan kajian materi MTPJ dari Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru saat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan perkenankan saya bermohon kepada saudara-saudara, apabila saudara-saudara merasa diberkati lewat program tayangan ini, kiranya saudara-saudara berkenan untuk mensubscribe akan kanal YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru ini. Agar supaya ke depan kami akan dapat makin maksimal dan efektif dalam melakukan pelayanan lewat media sosial melalui kanal YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru ini. Jadi jangan lupa berkenan kiranya untuk menekan tombol subscribe pada kanal YouTube kami. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Selamat merayakan dan menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Amin.